Pada video kali ini kita masuk di bab yang ke-15, yaitu Basic Configuration, Debian, dan Ubuntu Server Administration. Yang pertama adalah konfigurasi hostname. Baik, di sini seperti biasa ada topologi yang kita akan gunakan. Jadi di sini hostname adalah nama yang digunakan dalam komputer oleh suatu jaringan. Jadi di sini contohnya seperti ini. Di sini terdapat Debian router. Ini nanti bisa kita berikan hostname yaitu rtr min Debian. Lalu untuk Debian servernya kita bisa berikan hostname svr1 min Debian. Lalu untuk Ubuntu server kita akan berikan hostname svr2 min Ubuntu. Terakhir pada Ubuntu desktop kita akan berikan hostname client min Ubuntu. Jadi hostname berfungsi untuk suatu identitas atau pengenal dalam suatu jaringan. Jadi nanti hostname akan mempermudah kita dalam manajemen. Misal kita akan meremote rtr Debian. Nanti secara default namanya itu Debian saja. Di sini kita punya dua Debian, yaitu rtr Debian dan server Debian. Lalu kita akan meremote-nya. Nah, akan tetapi kita mempunyai dua hostname yang sama. Jadi menyebabkan kita kebingungan dalam menentukan antara rtr Debian dan server 1 Debian. Oke, kita praktekkan saja. Kita buka VirtualBox-nya. Lalu start yang router Debian server. Kita login terlebih dahulu. Kita buka router Debian-nya, lalu login. Jadi router Debian itu user kita dan rtr Debian itu hostname kita. Jadi secara default rtr Debian server ini hostname-nya adalah rtr Debian. Oke, kita masuk ke root terlebih dahulu dengan komen sini, enter, masukkan passwordnya. Lalu kita coba hostname ctl. Nah, di sini akan muncul static hostname, yaitu rtr min Debian. Lalu kita akan coba ganti hostname-nya dengan cara mengubah hostname-nya. Caranya yaitu kita masukkan perintah dan komen hostname ctl set min hostname rtr min Debian. Enter. Nah, kita clear terlebih dulu. Lalu kita lihat dengan komen hostname ctl. Nah, di sini akan muncul static hostname yaitu rtr Debian. Lalu kita akan coba ganti hostname-nya dengan cara mengubah hostname-nya. Caranya yaitu kita masukkan perintah enter, lalu kita clear terlebih dulu, lalu komen hostname ctl. Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi Debian. Tetapi di bawah ini masih root at rtr Debian. Untuk mengubahnya kita exit terlebih dahulu. Exit, enter, lalu exit lagi. Nah, di sini untuk loginnya sudah berubah menjadi Debian login. Lalu di sini kita login terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berubah menjadi router Debian at Debian. Lalu kita cek hostname-nya dengan chat etc hostname. Enter. Nah, seperti ini ya hostname-nya Debian. Lalu langsung juga pada Debian server dan Ubuntu server. Oke, ini saya sudah login ke Debian servernya. Lalu kita masuk ke root, masukkan passwordnya. Lalu kita konfigurasi hostname-nya dengan komen enter, lalu kita cek hostname ctl. Enter. Jadi static hostname-nya menjadi svr1 min Debian. Sama seperti sebelumnya, kita akan mengakuinya dengan exit 2 kali. Exit dulu. 2 kali. Exit. Lalu exit lagi. Nah, lalu di sini sudah berganti menjadi svr1 Debian. Kita login terlebih dahulu. Nah, ini sudah berubah ya menjadi svr1 min Debian. Lalu lakukan juga pada Ubuntu server. Lalu pada Ubuntu server juga sama ya, lalu lakukan juga seperti yang tadi. Kita masuk ke root terlebih dahulu, lalu cd, lalu di sini kita clear terlebih dahulu. Nah, jadi di sini namanya masih Azara min VirtualBox. Lalu kita ubah dengan komen hostname ctl set min hostname, enter, lalu cek lagi hostname ctl. Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi svr2 min Ubuntu. Lalu kita apply, kita exit 2 kali. Exit.
Nah, di sini sudah berubah menjadi SVR2 min Ubuntu. Kita coba login. Oke, ini kita sudah berhasil login ke Ubuntu servernya. Selanjutnya adalah konfigurasi host. Jadi host ialah mapping antara IP dengan hostname. Lalu kita masuk ke router Debian, lalu masuk ke root, lalu kita di sini nano /etc/host. Oke, di sini ada IP 127.0.0.1. Itu dia adalah localhost. Lalu bawahnya yaitu ada IP 127.0.1.1. Dia merupakan localhost juga, tetapi ada namanya, yaitu debian.com. Lalu kita close terlebih dahulu dengan tekan ctrl plus X. Jadi host itu berfungsi untuk mengcopy IP dengan menggunakan namanya. Kita coba ping debian.para.com. Enter. Nah, di sini berhasil ya. Jadi jika kita ping debian.ralat.com itu sama saja ketika kita ping IP 127.0.1.1. Atau kita juga bisa ping debiannya saja. Sini kita enter. Atau kita juga bisa ping dengan nama debiannya saja. Kita enter. Nah, di sini dia bisa ya. Lalu kita ketikkan lagi nano/etc/host. Kita akan ubah hostnya menjadi sama seperti hostname-nya kita. Di sini kita tambahkan RTR Debian, lalu di sini juga sama RTR. Lalu tekan ctrl plus X, lalu Y, enter. Oke, kita cek dengan cek etc/host. Nah, jadi hostname-nya sudah berubah menjadi rtr-debian.ralat.com. Lalu kita akan coba ping RTR. Nah, di sini juga bisa. Sama halnya jika kita ping IP 127.0.1.1. Lalu lanjut pada server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Kita buka yang Debian server terlebih dahulu. Lalu ketika nano/etc/host kita enter. Lalu kita ganti menjadi SVR1 Debian. Di sini juga SVR1 Debian. Lalu ctrl plus X. Lalu enter. Lalu kita coba ping SVR1 Debian. Nah, di sini dia bisa ya. Lalu lanjut pada SVR2 Ubuntu. Nah, di sini kita masuk ke router terlebih dahulu, lalu cd, lalu ketikkan nano/etc/host. Enter. Lalu kita ganti menjadi SVR2 min Ubuntu.clara.com. Lalu di sini kita ketikkan juga SVR2 min Ubuntu. Lalu ctrl plus X, lalu X, enter. Lalu kita coba ping SVR2 min Ubuntu. Oke, di sini berhasil ya. Berikutnya adalah mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi kita akan membuat atau menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Oke, kita buka topologinya. Pada topologi ini, OS IP-nya adalah 192.168.56.1/24. Lalu di sini kita coba cek kontrol panel. Lalu klik yang network internet, klik yang network center, lalu cek adapter setting. Nah, di sini kita klik yang internet 2 VirtualBox host only internet. Kita klik 2 kali, lalu klik detail. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.56.1, sama seperti di sini. Lalu IP yang mengarah ke router Debian adalah 192.168.56.10/24. Lalu IP router Debian sendiri yang mengarah ke internal network adalah 10.10.10.1/24. Lalu IP pada server 1 Debian itu 10.10.10.2/24. Dan juga pada klien Ubuntu IP-nya adalah 172.16.1.2/24. Lalu IP yang dari router yang mengarah ke klien Ubuntu yaitu 172.16.1.1/24. Selanjutnya yaitu konfigurasi IP address router.
Oke, pada topologi kali ini kita sudah menambahkan IP yang nantinya akan kita konfigurasikan ke perangkat-perangkat jaringan ini. Jadi kita akan konfigurasi IP ke router Debian. Kita buka VirtualBox-nya, lalu buka yang terdebian. Lalu kita coba cek IP address-nya dengan command IP address. Oke, di sini kita punya 4 interface. Yang pertama yaitu interface RU, yang kedua yaitu endpoint 3 yang mengarah dari router Debian ke host OS, yaitu 192.168.50.10/24. Lalu yang ketiga yaitu endpoint 8. Endpoint 8 ini merupakan adapter yang mengarah ke internal network atau server-servernya, yaitu 10.10.10.1/24. Lalu yang keempat yaitu endpoint 9. Dia mengarah ke klien Ubuntu dengan IP 172.16.1.2/24. Oke, kita mulai untuk mengkonfigurasi IP-nya dengan masuk ke root, lalu masukkan domain /etc/network/interface. Lalu enter. Lalu kita akan tambahkan IP address yang akan kita gunakan. Oke, di sini terdapat endpoint 3 ini DHCP. DHCP-nya kita ganti menjadi endpoint 3 image static. Kita enter. Lalu kita konfigurasikan IP-nya dengan command 192.168.66.10 max. Max-nya 255.255.255.0. Lalu kita berikan gateway agar router mendapatkan internet. Karena pada router itu untuk mendapatkan internet harus melalui host OS terlebih dahulu. Lalu kita akan menambahkan IP dari router ke internal network, yaitu 10.10.10.1. Untuk menambahkan IP, kita komen adres pos 3 image static. Lalu enter, lalu tambahkan addresses 10.10.10.1. Nah, enter, lalu netmax 255.255.255.0. Enter, lalu ketikkan lagi adres pos 9 ini static. Enter, lalu berikan address 172.16.1.1. lalu enter, lalu netmax 255.255.255.0. lalu kita set dengan ZRL plus X, lalu Y, lalu enter. Lalu kita coba cek IP address. Nah, jadi di sini IP-nya belum ada ya. Kita clear terlebih dahulu. Lalu kita coba aktifkan dengan sistem CTL restart networking. Lalu invoke endpoint 3. Enter, lalu invoke endpoint 8. Enter, lalu invoke endpoint 9. Enter. Lalu kita coba cek IP address. Di sini IP-nya sudah terlihat, yaitu pada endpoint 3. 192.168.56.10/24. Lalu pada endpoint 8 yaitu IP-nya 10.10.10.1/24, dan pada endpoint 9 IP-nya yaitu 172.16.1.1/24. Selanjutnya yaitu konfigurasi IP server dan client. Di sini kita akan mengkonfigurasi IP pada Debian server, Ubuntu server, dan kliennya. Dan pada topologinya seperti ini, kita akan mengkonfigurasi IP 10.10.10.2/24 pada Debian server, sama 10.10.10.3/24 pada Ubuntu server, dan IP 172.16.1.2/24 pada klien Ubuntu. Oke, kita buka terlebih dulu yang Debian server. Lalu kalian bisa masuk ke lalu kita komen /etc/network interface. Di sini DHCP-nya kita ganti menjadi static. Untuk lalu tambahkan IP-nya. Kita ketik address 10.10.10.2. Enter netmax 255.2.
25.255.6. Ya, lalu akan juga gateway. Terus 10.10.10.1. Lalu di sini kita save, kita chat error text, ini lalu enter. Lalu kita aktifkan dengan domain system.ctl register development. Enter, lalu itu enter saja, enter. Lalu itu post 8, lalu kita cek IP address-nya. Nah, tadi yang pas juga adanya setelah berubah menjadi 10.10.10.2 plus 24. Selanjutnya kita konfigurasi satu dan dua komponen. Kita buka saja menu server. Lalu di sini kita cek IP address, terus enter. Nah, pada yang pas di sini belum ada IP-nya. Lalu kita akan tambahkan IP-nya dengan command sudo kita cek /netplan/installer installer.config. Lalu banyak kita hapus. Ada CP4 menjadi yang CP4 nya. Kita enter. Lalu kita spasi biasanya atau dengan baca gila. Lalu ketika traces 10.10.10.3/. Untuk harus lagi seiring dengan addresses. Lalu ketik gateway 10.10.10.1. Lalu ZRL plus X Y enter. Lalu kita upload ini dengan domain yang gateway enter. Cek IP address. Nah, perhatikan di sini N+3 sudah ada IP-nya yaitu 10.10.10.3/24. Lalu kita cek tingkat gateway-nya. Kita ketik ping 10.10.10.1 lalu enter. Nah, ini dia bisa ya. Lalu setelahnya kita akan konfigurasi IP pada client Ubuntu. Kita buka client Ubuntu servernya. Lalu klik pada yang kedua ini, klik dan lalu klik setting. Lalu pada menu klik pada ini seperti ini. Lalu pilih yang IPv4. Lalu pilih yang manual. Lalu isi IP address-nya pada addresses kita ketikkan. Lalu untuk next MAC-nya 255.255.255.0. Lalu gateway-nya 172.16.16.1.1. Lalu klik yang apply. Lalu kita open pada connect CV atau konten mati. Lalu kita akan terminal. Kita ke terminal. Lalu kita cek ping 10.10.10.1. Nah, di sini dia bisa ya. Dan materi yang terakhir pada bab basic configuration adalah basic remote access. Oke, di sini kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Jadi remote itu misal kita dari client Ubuntu akan masuk atau meremote di router Debian. Maka yang akan kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Lalu kita buka router Debian-nya. Lalu kalian bisa login, lalu masuk ke root. Lalu di sini kita akan meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang agar lebih efektif daripada harus kembali ke data centernya. Nah, di sini kita coba meremote host OS ke router Debian. Nah, untuk meremote-nya kita akan coba menggunakan aplikasi putih. Oke, kita coba mendownload terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan download putih. Enter. Lalu kalian bisa pilih yang paling atas. Klik. Lalu klik yang download putih. Nah, lalu kalian bisa scroll ke bawah yang alternative binary files. Lalu pilih yang putih 64 bit x86 dan klik yang ini. Nah, jika kalian mengkliknya, maka dia otomatis akan menginstalnya. Karena saya sudah menginstalnya, saya tidak akan menginstal lagi. Nah, di sini kita harus pastikan host OS-nya bisa ping ke router Debian. Caranya kita buka saja command prompt. Kita coba ping 192.168.56.10 enter. Nah, di sini dia TTL. Jika kalian tidak bisa, maka kalian perlu mematikan firewall dulu. Lalu masukkan IP dari routernya yaitu 192.168.56.10. Lalu kita klik open, lalu cepat. Di sini kita berhasil meremote router Debian-nya. Lalu kita login, dan lalu masukkan passwordnya.
Nah, di sini kita sudah masuk ke router Debian-nya. Lalu kita bisa buka router Debian-nya. Lalu pada putih kita ketikkan IP address. Lalu lakukan biar ada putih-putihnya, maka dia akan tercopy. Lalu jika kita hapus, lalu kita coba paste kita ke kanan. Nah, dia akan otomatis tercopy yang sudah kita blok. Lalu enter. Nah, di sini dia mempunyai IP yang sama dengan router Debian. Tetapi di sini kita belum bisa meremote server 1 Debian dan server 2 Ubuntu karena kita belum coba mengkonfigurasi pada kedua server ini. Mungkin itu saja penjelasan di bab kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab berikutnya.